Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, itu kan. Itu pun kalau bener, kalau enggak kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli. Ada, saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada Sutardi Nande, itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh Habaib, nggak saya sebutkan nama Abdullahnya aja. Itu ceplosan ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah, atasnya jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab, bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya, kata dia nih. Terus gratis gitu Bim? Enggak, bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check ya, ada di Facebook gitu, Kang Nande Sutardi Betex gitu disebutnya. Itu jamaah saya. Ditawari 30 juta. Kemudian wah Beb, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta. Enggak apa-apa, Dek. Tapi jangan di bawah itu, enggak bisa deh katanya. Ayo nanti Anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu Pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Ente ini nanti naik stratanya. Jadi memang itu menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Betul ya? Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang. Sekarang beginilah. Mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun, turunan Abu Jahal, tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh, dan berilmu, apalagi alim, dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, bener akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia, karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Awas, hati-hati. Ini kejadian nyata. Saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid ya. Itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisa kan, cuma ratib. Tapi masya Allah, pada saat datang ke Kiai Amrin yang suruh cium tangan, gayanya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru, gayanya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga, saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Lanud, Arhanud ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya nggak mau. Jadi setelah ngaji saja, supaya fokus saja ngaji, karena saya fokusnya ngaji. Bereslah ngaji, dibawa ke rumahnya, makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar, dan beliau itu salah satu
dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Bener Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib. Tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah, pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud. Oh, mereka langsung bergegas pulang. Sieun juga nama ya, wedian anak apa grandong. Ya, anak buah mak lampir kia-kia. Lawas kula ning Cirebon gitu kan. Kan di Cirebon gitu kan. Di gunung dulu, di Kuningan juga, di atas gunung, di Gunung Sari saya dulu pernah. Jadi kemudian terus kenapa? Iya ya seperti itulah. Bahkan bicaranya mohon maaf katanya antum katanya Habib palsu. Habib palsu. Saya ini bukan Habib, saya ini Syarif, saya ini Sayyid. Ya, saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif. Leluhur saya ada Syarif Abdurrahman Al-Hasani, ada Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Leluhur saya pancer dari kakek dan nenek saya bermuara ke ayah saya Al-Hasanain. Saya bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Ya kalau memang disebutkan kata mereka Habib palsu, memang bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada urusan gitu ya. Nah, kemudian kenapa emang? Ya begitulah. Terus mereka ke panjenengan Kiai, ke Pangarsa mau ngapain? Biasa malakin, minta ini, minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, "Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai," katanya. "Sarung yang mana Bib, yang ini?" "Iya, yang dipakai," katanya. "Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru. Ya ke rumah saja." "Enggak mau Kiai, pengen yang itu." Harus dilepaskan. Untung kiainya pakai celana komprang kayak saya. Kalau enggak kan pating gobal gabel. Ini saya berani sumpah wallahi, ya, nyata. Sebetulnya jangan diumbar sumpah itu, tapi ini harus menjelaskan bahwa ini nyata. Untungnya sudah selesai. Kalau tadi ketemu tak gaplokin langsung. Oh saya mah begitu, masa bodoh. Jadi jangan dikira karena ketegasan saya ini seolah-olah ada tendensi benci apa. Bukan. Saya ingin meluruskan syariat. Saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan, yang diacak-acak, yang dirubah-rubah. Ayat Quran sama seperti Wahabi menggunakan surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a sebagai dalil untuk mengingkari sampainya pahala amal soleh dari orang yang masih hidup, yang melakukan amal soleh dihadiahkan pahalanya kepada yang telah meninggal. Menggunakan ayat ini, ayat ke-39 surah An-Najm. Wahabi juga sama seperti itu, menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan. Apakah benar wa allaisa lil insani illa ma sa'a surah An-Najm ayat 39 adalah pengingkaran atau pernyataan bahwa orang yang mati tidak mendapatkan hadiah pahala amal soleh dari yang hidup? Apakah benar seperti demikian? Kiai NU itu alim-alim luar biasa. Saya mas santri, jangan anggap saya ulama, jangan anggap saya kiai. Saya ini santri, santri. Jadi kalau manggil saya Kang Santri nggak apa-apa, saya senang karena berarti saya masih tetap ngaji. Saya punya guru, berarti saya ini santri punya guru. Guru saya ulama, ya, banyak guru-guru saya ulama. Ada mursyid Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, dan alhamdulillah tandus bin nikmah saya mendapatkan otoritas penuh dari beliau untuk menyebarluaskan pengajaran thariqah yang berkesesuaian dengan syariatul Islam Ahlussunnah wal Jamaah, thariqah Naqsyabandiyah Aliyah. Kemudian juga ada Syekh Amin Jilani dari Libanon memberikan otoritas penuh kepada saya untuk menyebarluaskan thariqah Qadiriyah Jailaniyah. Ada juga dari kakek saya sendiri Kubrawiyah. Kakek saya, adiknya nenek, Sayyid Tubagus Muhammad Bahrum, dari ayahnya Sayyid Tubagus Muhammad Mansur, dari gurunya yang tak lain adalah ayah dari kakek kandung saya, dari Sayyid Ahmad Zakaria yang menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di antara muridnya Sayyid Ahmad Zakaria adalah Syekh Yasin Al-Fadani, Kiai Haji Bishri Sansuri, buyutnya, kakek buyutnya
Caimin, ya Gus Ami, dan juga kakeknya Gus Dur dari pihak ibu. Itu dulu ketika di Mekah diantaranya ngaji kepada eyang saya. Nah itu saya dapat torikohnya Kubrawiyah. Kemudian ada torikoh Anfasiyah. Ada juga yang lain seperti Dalailul Khairat. Itu juga torikoh sama. Tapi mereka tidak mengajarkan saya keluar dari syariat. Ada di Babakan Ciwaringin, saya punya guru ahli ilmu gramatika Arab, Nahwu Sorob, Mantek, Balaghah, Kiai Asmawi, masih hidup sekarang. Guru saya di Babakan Ciwaringin. Saya 5 tahun di Babakan Ciwaringin. Kemudian mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Gunung Jati, Syekh Abdullah Qasim, dari ayahnya Syekh Zainal Abidin, dari ayahnya lagi Syekh Tolha bin Tolabuddin, dari gurunya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas yang menjadi imam di Masjidil Haram, orang Kalimantan, Syambas, kakaknya kerajaan Mempawah. Jadi bersambung sanad ilmunya dan semuanya tidak keluar dari syariat. Nah sekarang ada orang ngaku-ngaku bertorikoh Qadir dan Naqsyabandiyah, ngaku-ngaku jadi mursyid, tapi pernyataannya aneh. Pernyataannya aneh. Rocky Gerung disebut Rasulullah, Anies Baswedan disebut Imam Mahdi. Ini sudah melanggar. Ini bertentangan dengan syariat. Lawang di dalam hadisnya Imam Mahdi itu namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Lah sekarang Anies Baswedan yang ngarannya guys beda. Kemudian ada yang menganggapnya itu wali, orang tersebut wali, kacrut. Sholat kalau tidak pakai peci merah putih tidak sah sholatnya, harus diulang. Dari mana syariatnya ini? Saya bersanad dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah sampai ke Syekh Tolha, karena kalau dia mengaku dari Abah Anom, Abah Sohibul Wafa Tajul Arifin, dari ayahnya Abah Mubarak dari Syekh Tolha, saya dari Syekh Abdullah Qasim, dari Syekh Zainal Abidin, dari Syekh Tolha. Bersanad Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada ajaran seperti itu, fatwa seperti itu. Kemudian bejakeun ka Imam Masjidil Haram. Katakan kepada Imam Masjidil Haram, kata orang tersebut, kalau belum ketemu dengan saya, ketemu dengan orang ini, belum Islam katanya. Goblok bener kan begitu? Ini sesat, mohon maaf. Jangan diikuti. Gak usah terlena dengan kata-kata terbuai dengan wali palsu banyak di akhir zaman. Jangan lihat karena saktinya, karena banyak jamaahnya, karena viralnya. Nah, ini kesalahan orang Islam sekarang. Mengambil guru tuh kadang karena viralnya. Jenengan ngambil saya jangan karena viralnya. Jenengan ngambil saya, belajar kepada saya, mengambil ilmu dari saya jangan karena saya katanya turunan Rasul. Jangan karena itu, tapi karena apa yang saya ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan athar sahabat, dengan kalam salafun saleh, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai sanadnya. Betul tidak? Karena ajaran saya benar. Contoh, kita akan kuat kebohongan Wahabi sampai bubar akhirnya Ma'had Imam An-Nawawi karena berkamuflase ngaku-ngaku nyatut-nyatut Imam An-Nawawi. Termasuk saya juga dipanggil oleh ulama di Riau, diperlihatkan ini Bib katanya, ini luas banget area. Mereka bikin ma'had lagi namanya Imam An-Nawawi. Di Karawang sudah bubar, ganti nama, di Riau mereka bikin gede. Sekarang gini, mereka selalu mencatut-catut, termasuk awas hati-hati ya, di Brebes tadi Ma'had Asy-Syafi'iyah. Kemudian juga ada Ma'had Imam Ibnu Hajar di Surabaya. Mereka juga bikin percetakan Maktabah Imam Syafi'i, padahal Wahabi, Imam Wahabi itu. Benarkah kalimat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm ayat 39 itu adalah pengingkaran atas sampainya pahala dari orang yang masih hidup, yang amal solehnya dihadiahkan kepada yang telah wafat? Apakah seperti itu? Ulama NU sangat detail. Ulama Ahlus Sunnah sangat detail. Di mana huruf pertama itu adalah huruf waw. Huruf waw harfu atfin, tergantung ma'tuf alaihnya. Berarti ayat ke-39 surah An-Najm ada korelasi kedudukan hukumnya, itu tergantung ma'tuf alaihnya. Dari mana? Dilihat siyakul kalamnya. Oh, ternyata dari ayat ke-39, ke-36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa makna. Apakah kalian tidak membaca isi kandungan dalam suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang senantiasa menepati janji? Artinya undang-undang syariat, klausul syariat yang Allah tetapkan khusus untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Apa itu? Seseorang alla taziru waziratu wizra ukhra, tidak menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan reward pahala dari orang lain. Ini ketetapan syariat untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang berkata ini kan Quran, Quran kan kitab suci umat Islam, betul. Tapi tidak semua ayat Quran adalah hukum yang berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Karena ada istilah nasikh mansukh. Ilmu nasikh mansukh, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhul sunnah bis sunnah, mansukhul sunnah bil ayah. Harus dipelajari. Karena ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat yang lain. Contoh dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Menasakh. Kemudian juga dinasakh dengan sunnah. Ayat dinasakh kedudukan hukumnya meskipun kalimatnya masih ada dalam Al-Quran dan masih dibaca, tapi kedudukan hukumnya, substansinya telah dihapus oleh hadits. Mana? Dalam hadits yang sahih, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi, kemudian faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, afa yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Faqala, Nabi menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrafan, karena sungguhnya aku punya sebidang kebun ya Rasul, bukan warisan dari ibuku tapi hasil kinerjaku sendiri. Fa ushiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka aku mohon saksikan saat ini pula aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun, berarti ini dasar di mana sedekah yang dilakukan oleh orang masih hidup dihadiahkan pahalanya kepada orang telah meninggal, ini bermanfaat dan sampai kepada orang telah meninggal. Kalau enggak percaya silahkan mati duluan. Engkau tak kirim Fatihah. Ayem rumangsa aman dununge rasa kandayen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh inap sakit